Salam saudara-saudari terkasih. Pada saat hari ini kita bersua lagi di dalam kaca layar channel saya untuk menyampaikan kabar-kabar berita tentang Yeshua Amasya Adonai dalam bahasa Ibrani, panggilan nama asli. Dalam bahasa Inggris dan Yunani disebut dengan Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Ya, jadi dalam hal pada saat ini juga izinkan saya akan menyampaikan tentang berita tentang orasi penyaliban Yeshua pada saat di mana Yeshua mengalami pergumulan yang berat untuk menghadapi dan menanggung dosa dan sakit penyakit bahkan maut manusia di atas tubuhnya, dan juga di mana Maria mamanya sendiri, di mana ratapan dari Maria mamanya terhadap anaknya yang membuat juga surga mendengar, dan juga ratapan Yeshua yang membuat juga surga mendengar, Bapa di surga mendengar, dan ratapan mereka didengarkan oleh Tuhan Bapa di surga. Menjelang Prapaskah tahun 2024 di bulan-bulan Maret ini, saya akan memberitahukan apa yang Tuhan beritahukan kepada kami tentang yang kami alami, kesaksian yang kami alami. Kami mendengarkan apa yang Roh Kudus beritahukan, apa yang Roh Kristus beritahukan kepada kami sengsara Maria, ratapan Maria mengikuti jejak anaknya. Dan juga dengan demikian di sini saya mengambil tema itu, tema bahwa ratapan orang benar itu didengar oleh Bapa di surga. Bahwa ratapan orang benar didengar oleh Bapa di surga. Dengan demikian, bisakah orang Papua meratap dan menangis atas ketidakadilan yang terjadi di atas Papua? Orang Papua tidak bersalah, namun kenapa Papua mengalami penderitaan yang begitu lama, proses pensengsaraan yang begitu lama? Bisakah orang Papua hari ini menangis, mengadakan doa ratapan tangis keluh kesah yang terjadi di atas Papua? Karena saya sangat terlalu yakin dan percaya seperti Bapa di surga mendengarkan doa ratapan Yeshua di Taman Getsemani. Yeshua dia tidak bersalah, dia menanggung ambil dosa kita manusia, dan dia menanggung di atas tubuhnya. Dia meratap, menangis, bergulat dengan maut. Karena kesalehannya Yeshua itu didengarkan oleh Bapa di surga. Haleluya. Nah, ini yang terus kenapa Maria itu dia merenungkan, dia tahu bahwa mulai dari Maria itu Maria mengandung Yeshua oleh Roh Kudus sampai dengan proses dia besar mengikuti kehidupan anaknya, Yeshua lari sampai kepada Yeshua harus disalibkan. Dia meratap, dia merangkai itu semua di dalam suatu ratapan. Nah, ratapan ini yang dari Maria ini yang didengar oleh Bapa di surga, dan Bapa memberitahukan apa kepada Maria. Bapa di surga memberitahukan kata-kata yang diberitahukan kepada Maria sehingga Maria menjadi kuat. Itu yang akan saya beritakan. Disinilah rahasia atau misteri di mana ratapan Maria didengar oleh Bapa di surga. Kata-kata apa yang akan disampaikan oleh Yeshua kepada Maria? Ikuti terus channel saya, dan channel saya akan saya sampaikan kesaksian tersebut. Dengan demikian, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai yang sangat Yeshua sayangi, haleluya. Pada saat ini sebelum kita terus sampaikan kesaksian saya seputar dengan sengsara Yeshua, mengenang kembali sengsara Yeshua, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai, orasi penyaliban Yeshua oleh karena mulai dari Bapa dalam nama Rabba Kadabapa Takrabas Koprades, mulai dari Taman Getsemani,
menuju ke Golgota. Haleluya. Nah, adalah bukan merupakan suatu sandiwara atau bukan merupakan suatu drama atau fragmen atau film, tetapi sesuatu yang benar-benar dan sungguh-sungguh engkau alami. Dan Bapa, kisah sengsara itu harus kami renungkan dan kami hayati, dan juga kami Bapa, kami mengalaminya seperti karena kami sedang mengikuti jejak-jejak salib itu sendiri. Dengan demikian hamba-Mu akan menyampaikan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, di mana arti suatu ratapan yang Kau ratap untuk kami Yesus, dan juga ratapan Maria Bapa dalam kepada anaknya juga kepada kami yang didengar oleh Bapa. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari acara awal akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Amasya Adonai, saya merangkai kata-kata yang disampaikan oleh Bapa dan suasana Maria melihat anaknya yang sengsara di atas kayu salib, yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, harus menjadi menanggung dosa umat manusia. Dia menjadi seperti dia yang bersalah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dengan demikian saya merangkai kata-kata itu dalam suatu nyanyian dalam bahasa orang Me asli. Dengan demikian, sebelum saya menyampaikan kisah sengsara itu, saya menyanyikan lagu yang memang saya sudah rangkai di dalam suatu nyanyian dalam bahasa Me. Mari mengikutinya. Yesus ya, via bakania do kita, dosa mati pia boko da makerai, Yesus ke beka pewada bokata, Yesus ke beka pewada bokata. Yesus ya, dia bakania do kita, dosa kuru doke mati pia bukoda makan. Oh Yesus ke BKP wadah kata, oh Yesus ke BKP wadah kata. Aku toko emang budu deh, waya toko emang waino, kami Maria Auka totome yere tori naitida, kame Maria ero ya
kata dinai tidak au kata tame. Jere mata rabuko epa wadu wada yuida. Aye mana wuko Maria ya kere padu bamo yuida. Nauka ya kia ya bedi wakiko Ania pekai dako dauko do dici dauko do wabato. Nauka ya kia Yesu napata kiko Ania pekai dako dauko do dici dauko mebomoye. Nauka ya kia yere di wakiko Ania pekai dako dauko do dici dauko wawato. Nauka ya kia Yesu napata kiko Ania pekai dako dauko do ena mea kumeno. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini suatu rangkaian petunjuk firman Tuhan yang kami rangkaikan di dalam suatu nyanyian yang ratapan Maria. Haleluya. Dengan demikian nanti saya akan artikan itu apa di dalam uraian sebentar. Dengan demikian yang menjadi dasar daripada kesaksian penyampaian orasi seputar orasi penyaliban Yesua oleh 12 suku Israel ini. Haleluya. Dan kisah Maria dan Yesua dengan di bagian bagaimana mereka meratap dan menangis untuk kita manusia. Kita mendengarkan dulu dia punya dasar-dasar dari firman Tuhan itu sendiri. Di Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya, hidup jasmaninya, sehari-hari dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan air mata kepada Elohim yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan dia telah didengarkan karena kesalehannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ayat yang berikutnya Yohanes 19 Yohanes 20 ayatnya yang ke-11. Tetapi Maria tetap berdiri di bagian luar kubur itu sambil menangis. Sementara ia menangis, ia juga menengok ke dalam kubur itu. Ya, itu Maria dan Maria ibu Yesus. Sebelum daripada itu kita lihat lagi di mana di 19 dan ayat 25 dan 26.
Di dekat salib Yesua itu berdirilah juga ibunya dan saudara perempuan ibunya, juga Maria istri Kleopas serta Maria Magdalena. Maka ketika melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berdiri dekat ibunya, Yesua berkata kepada ibunya, "Hai wanita, lihatlah anakmu." Sesudah itu dia berkata kepada murid itu, "Lihatlah ibumu." Maka sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesua ke dalam rumahnya. Haleluya. Kita haleluya. Itu ratapan-ratapan Maria, kita lihat ratapan Yesua. Ratapan yang suci, tangisan yang suci, ratapan yang suci, tangisan yang suci. Haleluya. Kalau orang Yahudi itu, orang-orang suku-suku Batak, ada banyak suku-suku yang biasa menyanyikan nyanyian ratapan, mazmur ratapan. Haleluya. Kalau kita lihat dalam hadirat Tuhan atau di perjanjian lama di Alkitab, kita lihat kalau orang Israel itu meratap dan menangis karena atas dosa manusia. Tuhan mau hancurkan kota-kota Israel zaman kuno pada zaman-zaman dahulu. Tapi kalau raja memerintahkan orang harus puasa dan meratap dan menangis, apa yang biasa terjadi? Tuhan mengadakan pemulihan karena apa? Ratapan penyesalan akan dosa dilakukan oleh segenap bangsa Israel itu sendiri. Itu didengar oleh Bapa di surga. Bapa mendengar bahwa lihat di bawah itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sedang meratap, menangis, menyesali dosa-dosa mereka. Tuhan mendengar setiap ratangan doa ratapannya dinaikkan di hadapan Tuhan, itu Tuhan dengar. Haleluya. Maka setiap dosa diampuni, Israel dipulihkan. Begitu terus di generasi ke generasi zaman-zaman Israel pada zaman Israel setelah kuno dulu. Haleluya. Kita lihat tadi di Ibrani 5 ayat yang ke-7, di situ Yesua masuk ke Taman Getsemani. Kalau kita lihat di Lukas 22 di sana itu Yesua masuk di Taman Getsemani itu, dia bersama-sama 12 murid. Dia menangis dan meratap. Haleluya. Dia meratap, menangis karena apa? Meratap karena apa? Sampai Bapa di surga mendengarkan dia meratap tadi, dibilang itu Bapa di surga mendengarnya oleh karena kesalehannya. Dia menangis dalam kekudusan, dalam kesalehan. Dia tidak bersalah apa-apa. Dia menanggung dosa umat manusia, sakit, penyakit, dan maut manusia. Dia menanggungnya di Golgota, di Taman Getsemani. Haleluya. Pada waktu dia berdoa itu beratnya dosa umat manusia, itu beratnya sudah menini dalam tubuhnya. 1 Petrus 2:4 bilang begini, semua dosa dan sakit penyakit kita Tuhan ambil dan taruh dalam tubuhnya, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, jadi Yesus sudah ambil ini semua dosa ini, sudah masukkan dalam tubuhnya. Lalu dia masuk ke Taman Getsemani, dia bergulat dengan maut di situ. Waktu dia berdoa itu kamu lihat beratnya dosa manusia itu menindih ke dalam tubuhnya. Sehingga apa yang terjadi? Ratapan dia, air mata mulai turun, tapi keringat juga mulai turun. Tiba-tiba keringat itu dia punya ini pecah. Urat itu pecah. Urat di bagian ini itu pecah karena beratnya beban dosa manusia itu. Titik-titik darah. Keringat, air mata bercampur titik-titik darah. Ini nanti disebut dengan darah damai. Darah damai itu darah pertama yang di Taman Getsemani Yesua curahkan. Haleluya. Nah, di situ di Ibrani 5 ayat 7 di situ dibilang, oleh karena kesalehannya Yesua didengarkan. Haleluya. Dia meratap dan menangis, menanggung dosa-dosa umat manusia. Dia bilang bersuruh kepada Bapa di surga, Bapa, selamatkan manusia yang percaya kepadaku dari generasi yang sekarang ada sampai terus menerus sampai generasi yang akan datang. Siapa yang percaya kepadaku, mereka harus diselamatkan. Haleluya. Ada yang mati, walaupun mati juga dia akan dibangkitkan dengan kebangkitan pertama. Ya, mati dalam Tuhan, kebangkitan ke pertama. Karena apa? Yesus sudah bayar. Haleluya. Dan orang percaya itu mati dalam Tuhan, Yesus sudah bayar. Dengan demikian dia berhak untuk bangkit. Ketika sangkakala pertama dibunyikan, dia akan bangkit. Orang-orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Saudara, itu rahasianya ada di situ. Haleluya. Itu karena Tuhan sudah berdoa. Yesus sudah berdoa, masuk, ratap, tangis, dia keluh kesah di hadapan Tuhan. Bapa mendengar keluh kesah Yesus itu.
ratapan Yosua itu, saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Di mana dia meratap? Di Taman Getsemani. Haleluya. Di mana itu Taman Getsemani? Haleluya. Puji Tuhan. Alkitab mencatat itu di Yerusalem, wilayah-wilayah di bagian-bagian dekat-dekat dengan Bukit Zaitun. Haleluya. Itu Alkitab yang dari metafor di sana mencatat begitu. Tapi Alkitab yang dari metafor sana itu dia ada di mana Tuhan yang tahu sendiri tempat-tempat itu. Saudara, tadi pagi baru Tuhan semua pagari tempat-tempat kisah sengsara Yesua, mulai dari 12 murid melakukan perjamuan kudus. Nah, di tempat itu tadi semua dipagari. Terus di mana Yesua berdoa di Taman Getsemani, terus Yesua mati, bangkit. Terus tempat-tempat situs-situs sejarah Yesua itu semua tadi pagi malaikat sudah turun dan pagari. Itu harus dilindungi, harus dipagari. Haleluya. Nah, itu yang tadi pagi diberitahukan tadi pagi dalam doa. Haleluya. Jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Di sini saya mau sampaikan bagaimana ratapan Yosua itu bisa didengar oleh Bapa di surga. Haleluya. Maka pintu-pintu maut itu ditutup. Haleluya. Dosa diampuni. Haleluya. Air mata Yosua itu didengar oleh Bapa di surga itu. Di mata Bapa di surga itu melihat air mata yang Yosua tadi yang jatuh itu seperti emas, saudara, emas yang murni. Tetesan-tetesan anggur yang murni di hadapan Bapa. Dia menyampaikan doa dengan ratap dan tangis, suatu korbannya berbau harum. Haleluya. Di Wahyu 8 ayat 5 di sana menyatakan bahwa doa-doa orang kudus naik di hadapan takhta Tuhan. Bapa menciumnya, bau harum. Ratapan dan tangis anaknya di bumi. Haleluya. Didengar baik ini apa dia meratap ini. Supaya manusia harus diselamatkan dari maut, kematian yang kekal. Manusia harus diselamatkan dari sakit penyakit, dari dosa. Haleluya. Bapa mengikuti, Bapa mendengarnya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itulah hubungan intim. Haleluya. Antara Bapa dan juga Yeshua. Haleluya. Di Taman Getsemani sampai ke Golgota, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kalau kita lihat ada tanda-tanda ratapan atau tangisan, menangis dalam hadirat Tuhan ketika umat-umat Kristen dalam berdoa di dalam roh dan kebenaran. Begitu Roh Kudus manifestasi dan Roh Kudus mencengkram jantung dan hati setiap orang, Roh Kudus jamah, orang mulai menyesal berdoa. Mulai ada ratapan terdengar, tangisan terdengar. Haleluya. Hatinya tadinya keras dijamah oleh Roh Kudus, dia mulai menyesali dosa-dosa. Jadi orang biasa meratap dengan berdoa dengan menangis, meratap. Orang bilang, ini orang besar, tapi kenapa dia menangis, dia meratap? Karena itu dijamah oleh Roh Kudus. Haleluya. Tangisan itu air mata atau ratapan, berdoa dengan menangis, berdoa dengan ratap, dengan menangis. Itu saudara-saudari terkasih, kita akan ikuti dia punya irama, atau dalam bahasa medis disebut jeglemato, atau dia punya nada ratapannya kemana. Haleluya. Umpamanya setelah Yudas dia sadar bahwa dia sudah berdosa, haleluya, dia meratap, dia menyesali, dia bilang, saya sudah ambil orang punya orang tidak berdosa punya darah. Itu ratapan daripada, itu suatu doa penyesalan daripada Yudas. Itu contoh lain lagi, orang-orang Israel meratap, menangis karena mereka telah meninggalkan Bapa dengan jalan dengan penyembahan berhala, dan lain-lain. Itu ratapan. Jadi nyanyi yang ratapannya, dia akan nyanyikan ratapannya itu kepada siapa. Haleluya. Kita lihat kalau macam ada hamba-hamba Tuhan yang dijamah oleh Tuhan, dalam hatinya mulai menangis dan mulai meratap. Sebenarnya saya ini orangnya begini begitu. Haleluya. Itu nada-nada ratapan. Haleluya. Lain lagi dengan ratapan Tuhan. Nyanyiannya ratapan Tuhan itu, dia mengaku dosa-dosa umat manusia, manusia itu diselamatkan dari kematian yang kekal. Saudara-saudari terkasih, barang siapa percaya kepada Yesus supaya diselamatkan. Itu nyanyian ratapan yang Yesus rangkai di Taman Getsemani, saudara. Dan itu didengar oleh Bapa di surga. Haleluya. Oleh karena kesalehannya itu didengar. Haleluya. Kita lihat ratapan orang-orang Yahudi ketika Israel mau dimusnahkan ataupun juga mau diinikepun dan habis-habisan. Mereka meratap, menangis kepada Bapa di surga, karena dosa kami punya moya, mereka telah pergi menyembah berhala, mereka telah meninggalkan Bapa dan lain-lain. Sudah mulai mengaku. Itu saudara-saudari, bagaimana kita meratap dan menangis di atas Papua.
kita menangis, meratap kita punya dosa, moyang punya dosa telah merusak Taman Eden ini. Papua Taman Eden ini dengan kita merusak dosa-dosa perusakan Taman Eden, dosa pembunuhan para rasul, para nabi, dan juga dosa-dosa kita, bangsa-bangsa moyang-moyang kami telah meninggalkan Tuhan dan telah membelakangi Tuhan, telah pergi menyembah kepada. Nah, jadi di situ kita mengaku dosa dan pengakuan-pengakuan harus dijatuhkan. Betul, kami punya, setelah bangsa-bangsa luar kami dari generasi ke generasi kami diajar bagaimana pergi menyembah kuburan orang mati, pergi menyembah arwah orang mati, pergi menyembah kepada kargoisme, sinkritisme. Pokoknya pengakuan-pengakuan itu harus naikkan dalam doa ratapan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, itu bagaimana doa ratapan yang berbau harum yang didengar oleh Bapa. Haleluya. Haleluya. Tidak mungkin umpamanya anaknya itu dia menangis, anaknya bapaknya sangat sayang dia menangis, dia minta kue atau dia minta barang yang ini, bapaknya diam saja kasih tinggal dia menangis. Tidak mungkin, bapaknya tetap hancur hati. Malam sekalipun kalau tidak ada uang dia pergi bon. Saudara. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan punya kasih, Yesus punya kasih itu. Haleluya. Saya mau kasih tahu, kalau kita orang Papua yang bilang oh sudah pintar-pintar orang Papua, nanti dong melobi ke sana, melobi ke sini untuk keadilan di atas tanah ini, tanpa mereka menyesal, merendahkan diri, duduk minta ampun, dan meratap di atas tanah ini. Tidak mau ke gereja saja, tidak mau pergi gereja. Bagaimana kamu mau selamat dari cengkraman dunia yang sedang mencengkram Papua, dan sekarang sudah mulai habis, tinggal sisa-sisa kita yang sekarang masih ada kerayapan di atas tanah Papua ini. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dalam orasi penyaliban Yeshua HaMashiach dalam mengenang tahun ini punya 2024 di bulan-bulan Maret. Haleluya. Ini kita sudah masuk ini. Bagaimana sekarang umat-umat Kristen Katolik, Kemah Injil, Kristen Protestan, dan juga bagaimana umat-umat di seluruh tanah Papua, baik kau pendeta kah, kau pastor kah, kau diakon kah, kau katekes kah, kau siapakah, kau bruder kah, kau suster kah, kau dewan paroki kah, ketua kelasis kah, kau pendeta kah, kau siapakah, penatua kah, kau bilang kau orang persekutuan kah, kau orang manakah, orang aring kah. Haleluya. Sekarang bagaimana kita lihat dan menyesali kita punya dosa-dosa di atas tanah Papua ini. Kita berdoa, meratap. Haleluya. Mana orang Papua itu pernah pergi salah ganggu orang lain punya tanah? Tidak ada. Orang lain yang datang melihat mengganggu tanah di atas tanah yang kaya raya ini. Nah, kita tidak boleh sakit hati, haleluya, sama siapapun dia. Kita menyesali dosa-dosa ini. Apa yang menyebabkan sampai kami punya tanah ini, kami punya air, kami punya tanah juga, kami membeli. Padahal kami hidup di atas tanah kami. Kami dikejar-kejar, haleluya, kami dibantai habis-habisan. Ini salah apa? Kami minta ampun. Kalau ada dosa, kami minta ampun. Itu diungkapkan dalam ratapan, saudara-saudari terkasih. Kita nanti mengadu dan nanti begini, nanti dia bicara itu sandiwara semua, bicara bahasa-bahasa yang itu sandiwara. Papua itu bagaikan satu fragmen daraba yang panjang, saudara-saudari terkasih. Dan bilang nanti kami akan bangun begini, nanti kami itu sandiwara semua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Supaya kita secara pribadi, keluarga, warga terlepas daripada maut, terlepas daripada sakit penyakit, terlepas daripada ikatan dosa, lingkaran setan, dan lain-lain itu. Bagaimana kita membangun suatu ratapan doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau bersaksi bagaimana ratapan Maria. Tadi saya menyanyikan satu lagu itu, tadi lagu dalam bahasa Me itu nyanyian ratapan. Jadi itu arti yang pertama yang dibilang begini. Yesus ya pia bokon yedo kita. Yesus ya pia bokon yedo kita. Yesus dia pikul kayu kasar di bahunya. Nah, udokugo dokimochi kalpari dawada makaka. Pia bokon dawada makaka. Jadi berat dosa manusia itu dipikul di atas bahunya. Dosa itu baru dia naik, dia taruh di atas Golgota, di atas salib. Haleluya. Yesus lihat, Yesus mati di atas kayu salib karena dosa. Yesus ke pia boko maida bokata. Pia pe boko maida. Pe meka pe wado maida bokata. Haleluya. Kita lihat paku tokoro. Yehaweha. Paku tokoro emo pududa. Di celah-celah lubang paku dengan tangan dan kaki itu keluar tetesan-tetesan darah. Haleluya. Yehaweha. Yahweh.
Lihat paku, lihat tangan. Artinya lihat paku, lihat tangan. YHWH, Yahweh. Siapa yang melakukan itu? Yesuha. Lihat paku, lihat tangan. Tangannya di situ keluar darah. Setetes-setetes darah. Di lambungnya bekas tikamannya mengalir air dan darah. Haleluya. Nah, lalu ukame Maria yaga tidak aku atau tome. Yaga tidak ada ya. Dia mama itu dia melihat dia punya anak seperti itu, anak yang bersalah seperti itu. Dia punya rahim tempat yang dia kandung. Itu tuh dia gemetar. Lalu dia meratap dan menangis. Orang lain sudah pergi, Maria yang lain dan saudara. Dia masih menangis di situ, dia masih meratap. Dia tidak mampu hidup hanya sebatang kara. Dia anggap bahwa Yesus adalah satu buah hati yang penuh dengan rahasia. Saudara, dia menangis, dia meratap di situ. Haleluya. Tangisan Maria itu didengar. Jaga mata mana wuko, wai ke surga wai yue. Tangisan ratapan Maria itu dia menembusi surga. Bapa di sana mendengar juga ratapan Maria. Ini Bapa kasih tahu rahasianya. Rahasianya dari beberapa minggu yang lalu Bapak kasih tahu rahasia. Maria punya ratapan itu didengar oleh Bapa di surga, saudara-saudari terkasih. Lalu apa kata Bapa dari surga kepada Maria? Haleluya. Bapa berfirman kepada Maria. Pada waktu firman itu turun itu, Maria tidak dengar lewat telinga atau hati. Tapi suara firman itu Maria dengar dalam denut jantung Maria. Saudara, firman itu dia berbicara dari denut dan jantung firman Jawa itu. Apa isi beritanya, isi firman Tuhannya? Isi firman Tuhan itu bercerita, menyampaikan bahwa Maria, ibu, air matamu itu sangat berharga di mataku. Itu Bapa di surga bilang, air matanya Maria itu sangat berharga di matanya Bapa di surga. Itu yang pertama, Maria dengar suara firman Tuhan dari Bapa. Yang kedua itu, air mata Maria ini dia sangat berharga di mata Bapa di surga, saudara. Yang kedua itu adalah, Maria, ibu, engkau melahirkan Yesua itu berharga di mataku. Berharga di mataku. Bapa di surga bilang, anak itu dia berharga di mataku. Yesua itu dia berharga di mata Tuhan. Harganya berapa? Dalam bahasa me bilang itu, itu nilai uang, nilai perak, atau dalam alat bayar suku me itu menyatakan bahwa mega itu bomoye itu adalah satu nilai terbesar dalam bilangan kulit biah, bilangan mata uang sah dalam pembayaran sah dalam suku me dan suku Moni, beberapa 7 suku di daerah Papua Tengah. Nah, itu di situ ada nilai namanya ada kade, ada bomoye, ada meyuma. Nah, di sini me bomoye. Jadi Bapa di surga menganggap Yesua itu nilai harganya tinggi. Untuk membayar apa? Bapa melihat itu Bapa menerima, memandang air mata Yesua, memandang darah Yesua. Di dalam tabut peti perjanjian itu ada darah perdamaian. Haleluya. Yesua punya darah itu naik di atas dan air mata dan itu semua naik di atas, dan Elohim puas memandang kepada darah Yesua Masih Adonai. Yesua punya tangan terlentar antara surga dan bumi, saudara-saudara terkasih. Pada saat itulah Bapa punya marah terhadap bumi ini maupun juga seluruh isi bumi ini maupun juga laut dan segala isinya dan manusianya. Berhenti. Bapa puas, Yesua Bapa di surga puas memandang kepada darah Yesua. Saudara-saudari terkasih. Nah, pada waktu Maria mendengarkan firman Tuhan itu dari jantung, Tuhan berbicara dalam jantung Maria. Maria langsung jadi kuat. Haleluya. Dia punya perasaan sedih, perasaan susah, perasaan gelisah. Itu hilang semua. Haleluya. Pada akhirnya apa Maria? Maria itu saudara-saudari diangkat hidup-hidup. Dia mengalami tubuh kemuliaan. Saudara-saudari. Haleluya. Jadi orang di perjanjian baru yang mengalami pengangkatan hidup-hidup itu Yesua dan Maria mamanya. Saudara-saudari. Ini rahasia. Kenapa sekarang ini kita tidak bisa meratap, menangis? Haleluya. Harus berdoa dengan meratap dan menangis. Itu penting, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu didengar oleh Bapa di surga. Haleluya. Dan itu yang dirintis jalan satu-satunya adalah tinggal menangis, meratap. Haleluya. Berkeluh kesah di hadapan Tuhan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Waktu
Yosua punya darah, dia puas memandang kepada Bapa Yosua di surga. Bapa Yosua di surga mengambil itu, darah Yosua itu dibayar untuk membayar lunas membeli tubuh manusia. 66 anggota tubuh manusia. Podi kumi, podi motsta. Haleluya. Jadi Yesus sudah bayar semua 66 anggota tubuh manusia. Selesai, saudara-saudari. Dibayar dengan apa? Tadi darah. Haleluya. Darah perjanjian lama yang digunakan untuk darah binatang itu hanya wan muka. Nah itu dihapus, selesai, dosa tetap ada. Tetapi pelunasan terjadi di atas darah Yesus, darah perjanjian baru dan kekal. Saudara-saudari terkasih, makanya Bapa di surga bilang apa? Yesus itu sangat berharga di mataku. Bagaikan nilai mata uang dan dolar itu kalah. Nilai tertik dari oral, dari mega, dari uang. Haleluya. Ya. Kenapa? Darah Yesus berharga di mata Tuhan. Haleluya. Karena Yesus mati mempertahankan kekudusannya. Mulai dari dia lahir sampai dengan mati di atas Golgota. Dia mempertahankan kekudusannya. Haleluya. Salah, dosa apapun tidak ada pada hidupnya, pada tubuhnya. Darah itulah yang darah murni dan kudus. Yang dipakai oleh Bapa untuk menghapus dosa umat manusia. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Itu dia punya rahasianya. Haleluya. Dengan demikian, haleluya, kita kembali ke dia punya topik pembicaraan bahwa rangkaian air mata dan ratapan Yesua dan ratapan Maria. Haleluya. Apakah hari ini kita juga sedang meratap, menangis, menyesali dosa kita? Apakah pada saat ini pribadi kita lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, marga lepas marga, kaum lepas kaum? Apakah kita bersama menangis, meratap? Kenapa kenapa Yosua itu dia tidak marah manusia? Dalam doa ratapannya itu bukan dia marah manusia, saudara-saudari. Tidak ada benci sekalipun kepada manusia. Kamu itu buat dosa baru saya tanggung. Tidak ada keluh kesah. Hanya 7 kata yang Yesus ucapkan. Mulai dari Taman Eden, Taman Getsemani sampai ke Golgota itu hanya 7 kata Alkitab mencatat, saudara-saudari. Dan kata-katanya itu berbau harum di hadapan Bapa. Saudara-saudari, tidak ada keluh kesah, tidak ada ini dan itu. Dia dibawa seperti domba yang dibantai, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kita bayangkan pemanya pribadi kita, keluarga kita saat ini, suku kita, kaum kita di Papua. Pemanya ada algojo Romawi yang menyiksa mereka. Banyak orang itu bilang, aduh, kenapa orang-orang begini terus begini begitu. Haleluya. Ya, itu sebagai manusia kita bisa ucapkan seperti itu. Haleluya. Ada yang bilang, karena ini memang lain. Yesus punya peristiwa dengan Maria, peristiwa itu lain dengan sekarang kita manusia. Jadi kita juga harus wajib berbicara, kita juga harus ini. Ya oke saja seperti itu. Tetapi saya mau kasih tahu satu jalan keluar adalah bagaimana sekarang orang-orang di Puncak Jaya, orang-orang di Wamena, orang-orang di Tolikara, orang-orang di Yaukimo, orang-orang di Puncak Jaya, Paniai, Deya, Dongya, Paniai, Mewah, Papua, Bapak, semua harus serentak, Bapak orang-orang di Biak, Serui, dan lain-lain. Sudah, haleluya, merendahkan diri dan meratap kembali ke hukum Yahudi, saudara-saudari. Kalau orang bangsa itu dia menyesal dan meratap dan menangis dan berpuasa, selesai setiap puasa tangisan itu didengar oleh Bapa di surga. Kenapa saya bilang begitu? Haleluya, saudara-saudari terkasih. Adakah kamu orang Papua yang pergi ganggu orang Jawa punya kampung atau tanah, atau orang Serwip Biak punya, orang-orang di Maluku punya, orang-orang di Sumatera punya, Kalimantan punya, atau orang di Amerika, Belanda dong punya tanah? Tidak ada, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Haleluya. Orang-orang Papua mempertahankan hidupnya di atas tanahnya sendiri. Berarti kita ada di kebenaran. Haleluya. Tidak bisa orang lain masuk baru ini kami punya wilayah dan kami klaim dan ini dengan begini. Itu oke saja menurut mereka dan keserakan mereka di atas bangsa-bangsa ini. Tetapi menurut hukum Tuhan itu tidak ada. Itu tidak dibuat karena sudah kasih batas-batas, saudara-saudari. Di sini posisi orang Papua itu dalam posisi kebenaran. Dengan demikian kita berdoa dengan meratap menangis atas kebenaran itu. Kita berdoa dengan meratap menangis. Kita merendahkan diri, tidak usah benci mereka. Haleluya. Kita menyesali dosa-dosa betul. Moyang kami di atas tanah ini telah merusak Taman Eden, telah merusak tempat-tempat yang mereka sudah meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Mereka telah menyembah berhala, haleluya, dan lain-lain. Padahal kami adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang disembunyikan di atas tanah Papua ini. Haleluya. Moyang-moyang kami sudah berdosa. Haleluya. Doanya seperti itu, saudara-saudari. Haleluya.
Nah, kita meratap, menangis di atas ini. Kita tidak perlu ada kebencian terhadap siapapun dia. Kita ikuti teladan Yesua, teladan Maria. Maria, apakah dia waktu dia meratap itu di Taman Getsemani, dia meratap, waktu dia salib dia meratap, itu ratapan Maria apa? Ada tulis di firman Tuhan tidak, di 4 Injil. Ratapan Maria. Tidak ada ratapan Maria pun juga tidak benci orang-orang Israel yang menyalibkan dia. Karena apa? Keluarga mereka semua terlibat dalam penyaliban Yesua. 12 suku Israel. Sekarang dia mau meratap siapa? Ratap siapa? Tidak ada. Dia hanya meratapi kepada Tuhan di surga. Maria juga. Makanya Maria, Tuhan berfirman kepada Maria. Maria, haleluya, air matamu itu, tangisan air matamu itu bagaikan emas yang berharga di mataku. Haleluya. Haleluya. Yesua yang engkau lahirkan itu adalah itu anak yang kudus yang berharga di mataku. Haleluya. Dia ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu dalam jantung Maria, Maria mengalami perubahan total. Langsung tiba-tiba berhenti. Dia berhenti menangis. Dia berhenti meratap. Dia bangun berdiri. Dia menjadi kuat dengan firman itu. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Bagaimana sekarang kamu sedang dengar? Hai orang-orang Papua. Orang-orang asli Papua yang ada di Sorong sana, ada di Kaimana, ada di Puncak Jaya, ada di Wamena, ada di Tolikara, ada di Merauke di bawah. Haleluya. Yang ada di dalam Indonesia ini maupun luar Indonesia, semua karena politik di mana-mana mereka berada. Haleluya. Adakah hari ini ada kebangkitan untuk orang Papua? Haleluya. Meratap dan menangis. Haleluya. Haleluya. Coba kita masuk dalam adegan bagaimana kita terlarut masuk dalam adegan suasana Maria dan Yesua. Haleluya. Mereka menangis dan meratap masuk. Haleluya. Bagaimana orang-orang Papua yang besar-besar yang jago-jago. Ya, orang-orang Papua yang besar-besar yang jago-jago. Orang-orang kecil, orang-orang perempuan, laki-laki. Haleluya. Bersatu berdoa meratap. Haleluya. Dalam prapaskah ini. Haleluya. Berdoa meratap, bersatu meratap, menangis. Haleluya. Pendeta-pendeta ajak umatnya. Haleluya. Kelas-kelas tunduk berdoa meratap. Kau uskop, kau siapa? Kau tunduk berdoa. Haleluya. Dengan menangis dan meratap aja. Ketika kau tunduk berdoa meratap, umatmu akan berdoa meratap semua. Haleluya. Kamu dengar, ketika kamu meratap, kamu menangisi. Haleluya, apa yang kamu terjadi? Haleluya. Itu Tuhan akan dengar ratapan ini, saudara-saudari. Ratapan orang Papua akan Tuhan mendengarnya. Haleluya. Bukan duduk di atas kursi baru menyatakan bahwa orang di Puncak Jaya dongan ya begini itu begini begitu ucapkan itu tidak ada. Orang tidak akan takut dengan kata-kata kamu. Haleluya. Kata-kata kamu ucapkan, statement kamu keluarkan ini itu tidak ada. Hari ini juga kau siapakah kau pembesar tokoh-tokoh agama, kepala suku kau merasa kau hebat, kau advokasi hukum kau pahamkah? Haleluya. Namanya orang Papua harus meratap, turun menangis. Haleluya. Menangisi diri sendiri, menangisi suku kaum keluarga. Haleluya. Menangisi tanah Papua ini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, adakan ratapan doa. Haleluya. Di atas tanah Papua kamu, haleluya, percaya tidak percaya, haleluya, mau tidak mau, yakin tidak yakin, ratapan-ratapan doa, haleluya, yang kamu akan naikkan, yang kita akan naikkan di atas negeri ini, haleluya, untuk menyesali akan dosa-dosa. Dengan ratapan kita menyesali akan perbuatan-perbuatan dilakukan oleh moyang-moyang di atas tanah ini, haleluya. Kita berdoa minta ampun dan meratapi seperti yang Yesus ratapi, ada seperti yang Maria ratapi, haleluya, haleluya. Saudara-saudari terkasih, saya percaya, haleluya, Tuhan segera akan mendengarkan ratapan itu dan apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Saudara, kunci segala sesuatu dan kendali segala sesuatu ada di tangan Tuhan Yesus Masih Adonai. Bukan di tangan PBB, bukan di tangan Amerika, di tangan Eropa, Amerika dan Indonesia. Tidak ada. Haleluya. Papua itu lukisan tangan Tuhan sendiri, saudara-saudari. Semua itu ada di tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan akan segera memulihkan segala sesuatu karena Tuhan dari surga mendengar ratapan. Haleluya. Anak-anak negeri di atas tanah ini. Haleluya. Mendengar ratapan doa yang kudus dan yang saleh, yang benar di hadapan Tuhan dia pada saat ini. Haleluya. Di atas negeri ini, kalau Tuhan sudah mendengar, Tuhan akan pulihkan segera, saudara-saudari, segala sesuatu yang ada di atas kehidupan kita di atas negeri ini, baik secara pribadi, keluarga, kaum, suku, marga. Haleluya. Itu yang saya terlalu yakin sekali, saya percaya, saya imani. Maka marilah saya ajak untuk kita semua, haleluya, saya mengalami hal itu sehingga saya bersaksi di sini. Kalau saya tidak pernah mengalami apa yang saya turut terlarut dalam suasana seperti itu, dan saya mengalami itu, dan saya sendiri mendengarkan rahasia bagaimana Bapa firman kepada Maria yang tadi saya telah bersaksi. Haleluya. Ternyata kuasa ratapan dengan tangisan, berdoa dengan ratapan tangisan itu, sungguh Bapa di surga mendengar, menerobos surga, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Haleluya. Bagaimana ratapan Hana
dia meratapi agar dia mendapat anak laki-laki. Haleluya. Maka 20 tahun dia berdoa dengan ratapan dan tangis, dan dia mendapat satu anak laki-laki, dia namanya Nabi. Nabi orang Israel pertama adalah Samuel. Saudara-saudari terkasih, itu hasil-hasil dari doa ratapan dengan menangis. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Semua segala sesuatu kalau kita meratap dan menangis, haleluya, hanya menangis saja, berdoa dengan menangis, berdoa dengan meratap, haleluya. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan orang Mei itu, kalau pada waktu terjadi suatu belasungkawa, mereka akan mendengarkan kalau mama-mama kalau dong turun menangis meratap itu, dong akan ikuti, orang-orang pintar ikuti ratapan itu, akan ikuti. Nanti dia punya ratapan itu dia taruh kepada siapa? Haleluya. Dia taruh kepada yang sana, haleluya. Nah itu suasana ratapan Yagaku dan juga haleluya. Ratapan inilah yang dinantikan oleh Tuhan dari surga, saudara. Doa dengan ratapan dan tangis, haleluya. Bukan orasi bikin drama dari keliling satu kota ke kota, jalan keliling, tidak, haleluya. Bikin orasi turun di pasar-pasar, turun di jalan-jalan, itu juga oke, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana meratapi dosa-dosa orang Papua, meratapi dosa-dosa moyang pribadi satu persatu, haleluya. Di situ doa ratapan itu akan didengar oleh Bapa di surga, saudara-saudari terkasih. Jadi di dalam orasi mengenang orasi penyaliban Yesua 12 suku Israel dalam sengsara salib Yesua, saudara-saudari, haleluya, mari kita meratap karena Yesua masuk ke meratap, menangis, haleluya. Maria terakhir di atas, dia meratap dengan dia menangis dan meratapinya. Saudara-saudari terkasih, itu yang bisa mungkin saya bukan lagi, tapi tidak ada mungkin di sini. Itu yang saya sampaikan karena saya alami itu, saudara-saudari, dalam kehidupan saya. Mari kita juga sama-sama, kalau kita bersatu hati seperti orang Israel, dia bersatu hati. Raja mengeluarkan statement, perintah, dikirim surat-surat edaran ke seluruh oleh bupati-bupati di seluruh negeri Israel, supaya semua harus tidak boleh kasih makan, kasih minum ternak. Hari itu juga semua masuk meratap, menangis, berkabung, haleluya. Apa yang akan terjadi, saudara-saudari? Seluruh Israel diberkati, dipulihkan. Tuhan bikin pembalikan di atas Israel pada zaman-zaman dahulu dalam sejarah Alkitab Israel secara kuno sudah, saudara-saudari. Waktu boleh berubah, zaman boleh berubah, generasi boleh berubah, tetapi Yesus tidak pernah berubah-ubah sampai firman-Nya tidak akan pernah berubah-ubah dulu sampai sekarang. Mari, haleluya, kita bersatu dalam hal berdoa, meratap, menangis di atas tanah ini, saudara-saudari, haleluya, sambil mengaku dosa dan merendahkan diri, haleluya. Lihat tentara itu, Algojo itu, dia sambil pukul-pukul diri, dia bilang, oh ini orang benar, saya salibkan, setelah dia tikam lambungnya Yosua dari Algojo Romawi itu, haleluya. Dia menyesal, dia merendahkan diri, baru dia minta ampun, dia pukul pulang. Bagaimana sekarang tentara, polisi, kau siapakah? Tentara kah, polisi kah, OPM kah, apakah siapapun dia, kau PKI kah, siapa yang ada di atas tanah Papua ini, haleluya. Wajib takut di atas tanah Papua ini, wajib harus tunduk dan berdoa dan menangis dan meratap, haleluya, baik untuk keselamatan pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa, marga, haleluya. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, itulah bisa saya sampaikan, haleluya, saudara-saudari terkasih, supaya dalam mengenang arti yang sebenarnya dan sesungguhnya, penderitaan Yeshua HaMashiach adalah dengan nyanyi, dengan ratapan dan tangis, dan berdoa dengan meratap dan menangis, haleluya. Melihat pergumulan pribadi, berdoa dan meratap dan menangis. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih, haleluya. Saya tutup lagi dengan sebuah lagu yang tadi, haleluya. Yesus ya, biar berkunia do kita, dosaku biar bokau do makan. Yesus ke mekape wado bokata,
Yesus ke meka pe wado bokata paku tokoro emo waino woya tokoro emo waino Maria ero yake auka totome yege todina Kame Maria ero yake auka totome yege todina Padu baka vegada Oh Maria Akia yegeri wakiko Ania pekaidako Mako diti dokoda wawata Naukai Maria Yesus napata kiko Ania pekaidako Dauko doditi me bomoye Aku tokoro emo pudude Waya tokoro emo waino Kame Maria edo yake yege todina edo titida Kame Maria edo yake auka totome todina itida Yere matoga wuko Epa wado yuida Maria ya padu bamia yuida Nauka yakia yege ni wakiko Andia pekaidako Dauko do wawato Dauko do diti Nauka yakia Yeswa napata kiko Ania pekaidako Dauko do nauto me bomoye Nauka yakia yege ni wakiko Ania pekaidako Dauko do diti Dauko wawato Nauka yakia Yeswa napata kiko Ania pekaidako
Doko do enauto me bomoye. Haleluya Bapa, Yesua Amasia Adonai. Kami sangat mengucap syukur dan memuja Engkau, muliakan namamu. Di mana Engkau berulang kali mengajar, memberitahukan, memberikan kami firman Tuhan yang hidup. Engkau meninggalkan teladan-teladan yang indah. Di mana harus satu-satunya adalah solusi dalam kehidupan kami pribadi, dalam menanggung, melepaskan setiap beban-beban pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa, marga, Bapa di atas negeri ini, di atas Papua ini Bapa. Adalah salah satunya adalah yang solusi satu-satunya adalah kami harus meratap, menangisi dan berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Menyesali dosa-dosa, berdoa Bapa akan dosa pribadi dari turunan mama punya warisan-warisan dari Bapa, warisan-warisan, menyesali dosa-dosa Bapa memohon ampun akan dosa-dosa dengan ratap dan tangis. Maka kami terlalu yakin bahwa secara pribadi, kaum, keluarga dan suku bangsa ini, ketika dia meratap di atas negeri ini, Engkau akan merubah Bapa, ratapan-ratapan di atas negeri ini akan Kau rubah menjadi dari air mata, Engkau akan rubah menjadi Bapa suatu cairan-cairan emas di dalam Bapa di surga Bapa, dalam nama Bapa Takar, sehingga Engkau akan membuat pembalikan, Engkau akan mengadakan Bapa pemulihan, dan Engkau akan menjauhkan semua bentuk belenggu dan tirani dan bentuk belenggu di atas negeri dari kaum dan bangsa-bangsa Bapa yang tidak mengenal Bapa dari tidak mengenal Tuhan di atas negeri ini Bapa Takrabaskop. Engkau akan menghalangnya, Engkau akan menjauhkannya. Terima kasih Bapa, kami terlalu yakin dan percaya Bapa. Haleluya. Ketika kami mendengarkan, setiap orang mengikuti channel ini, dan ketika mereka duduk dan memprakteknya, langsung mengikuti dan mempraktekannya Bapa, Engkau mendengar di sana Bapa. Setiap ratapan tangis dan doa-doa akan mereka Bapa persembahkan dalam hadirat budi negeri ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada di sana, Engkau mendengarkannya. Terima kasih Engkau menerima setiap doa dengan ratap air mata di atas negeri ini Bapa takkan Kau akan memberkatinya. Itu sangat terlalu kami yakin dan percaya, kami imani. Terima kasih Bapa. Hanya itulah yang bisa kami berdoa, kami mengucap puji Engkau, muliakan namamu. Mereka mendengarkan ini Bapa, Engkau membuka hati pikiran, ketuk pintu hati pikirannya, sehingga mereka menerimanya langsung masuk ke dalam praktek-praktek dalam operasi penyaliban Yesua, mengenang penyaliban Yesua di atas pada bulan-bulan akhir bulan Maret dan awal April ini Bapa Takrabaskopras. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih. Haleluya. Terus ikuti channel saya. Haleluya. Saya akan memberitakan juga berita-berita lain, berita Sion. Haleluya. Di mana Tuhan sedang sayang kita dan Tuhan sedang memulihkan negeri ini. Haleluya. 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 Tuhan berkati.